Halo sahabat Yes, salam hebat, luar biasa. Selamat datang di channel Kompetisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes, hari ini kita mau sharing-sharing ya kan tentang yang namanya 5 kata jangan. 5 kata jangan yang akan membuat kamu sukses di usia 20-an setelah yang satu ini. Oke guys, hari ini aku ingin sharing pengalamanku waktu berkuliah ya, waktu dulu remaja gitu ya. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bisa sukses sebelum usia 30 tahun ya, bahkan kurang, karena saya punya 5 prinsip ini ya, 5 kata jangan yang harus saya lakukan gitu ya. Memang terdengar kata-kata jangan itu terdengar apa ya, terdengar terkekang lah, terdengar kita tuh seperti nggak bebas lah ya. Tapi hal itu sangat penting banget teman-teman. Seperti kalau kita naik mobil itu ada sabuk pengaman, ya kan? Kita ada sabuk pengaman tujuannya apa? Untuk bisa menjaga kita, ya, menjaga keselamatan kita. Sama hari ini kalau Anda mau sukses, Anda harus pakai sabuk pengaman Anda. Nah, hari ini akan sharing teman-teman ada 5 kata jangan yang akan membuat Anda sukses sebelum usia 30 tahun atau di sekitar usia 20-an. Sebelumnya teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Jadi kata jangan yang pertama yaitu jangan pernah dengar kata orang atau teman Anda. Maksudnya gini, saya dulu waktu berkuliah jurusan arsitektur ya, saya memutuskan untuk berganti profesi ya, bukan berganti profesi sih. Saya pingin untuk berbisnis, berwirausaha. Banyak teman-teman saya ngomong, wah kamu ini nggak konsisten ya kan, kamu ini harusnya kuliahnya arsitektur ya, kamu kerjanya di bidang arsitektur. Nah, tapi saya bukannya nggak menghiraukan teman saya gitu ya, tapi saya fokus sama tujuan saya gitu, fokus sama apa gunanya saya jadi pengusaha, apa tujuannya nanti di akhir nanti saya pengen jadi pengusaha, tujuannya apa gitu loh. Dan inilah yang membuat saya akhirnya tetap semangat dan bisa konsisten dengan apa yang saya kerjakan dari saya berkuliah sampai sekarang, ya kan. Dan banyak kita kan takut nih kehilangan teman-teman ya kan, banyak dari kita ini takut kehilangan teman karena nanti kalau kita nggak nggak mendengarkan kata teman kita, nanti kita dicap sombong lah, kita dicap orang yang picik lah, dicap orang yang nggak bisa bergaul lah ya. Itulah seringkali anak muda ini jatuh di dalam hal ini karena kita seringkali takut kehilangan teman, kita takut teman kita nggak mau berteman dengan kita. Padahal saya kasih tahu teman-teman semua, misalnya kita punya hidup ini, tanggung jawab dalam hidup kita, berkuliah contohnya ya, harus bayar kuliah sendiri, kecuali kalau kita hari ini dibayarin orang tua ya. Kalau Anda membayar kuliah sendiri, otomatis Anda nggak bisa berikan tanggung jawab ini kepada teman Anda, ya kan, yang tadi ngomongin Anda, yang ngata-ngatain Anda tadi. Jadi Anda harus pegang tanggung jawab ini sendiri. Contohnya lagi, kalau ibu Anda sakit, ya mama Anda sakit, apakah teman-teman Anda tadi yang keluar tadi ya, yang ngomongin kita tadi itu akan tanggung jawab dengan ibu kita, mereka akan membantu kita? Belum tentu. Jadi menurut saya, kalau Anda memang tujuan Anda jelas, impian kita jelas, jangan hiraukan kata orang, jangan pernah dengarkan kata orang, ya kan. Dengarkan diri Anda, ya kan, dengarkan Tuhan itu lebih penting daripada dengarkan kata orang. Itu tips saya yang pertama. Kata jangan yang kedua yaitu jangan berkumpul dengan mental pecundang atau mental miskin. Maksudnya bukan orang miskin ya, maksudnya mental miskin ini adalah orang yang suka meminta. Contohnya kalau kita ulang tahun nih, traktir dong ya kan. Apalagi kalau kita contohnya ke luar negeri, jangan lupa ya oleh-olehnya ya, jangan lupa ya kasih hadiah buat saya ya. Nah, itu namanya mental pecundang atau mental miskin teman-teman. Jadi kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini, sering berkumpul dengan orang-orang yang sukanya mental meminta, ya kan, mental pecundang tadi, kita akan seringkali punya sikap juga sama seperti mereka akhirnya. Dan inilah yang membuat kita nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berkembang, dan bisa sukses. Orang sukses itu orang yang suka memberi. Orang sukses adalah orang-orang yang siap memberikan, bukan cuma sekedar uangnya, ya kan, waktunya, tenaganya, pengetahuannya, suka berbagi. Ya, mental-mental yang tadi saya sebutkan, mental pecundang tadi, itu orangnya nggak suka berbagi, bahkan cenderung suka meminta sesuatu pada orang lain. Makanya hari ini saya sharing seperti ini teman-teman, bukan berarti kita menjudge orang lain,
wah orang ini suka meminta, atau kita memilih-milih teman, ya kan, kita memilah-milah teman, bukan teman-teman. Ya Anda berteman dengan siapapun boleh, tapi kalau kita hari ini ingin fokus dengan masa depan kita, mungkin kita harus ya sedikit waspada dengan orang-orang yang seperti ini. Kita harus bukannya kita pilih-pilih ya, tapi kita harus menyeleksi ya kan orang-orang yang bisa membangun kita atau orang-orang yang menjatuhkan kita. Yang ketiga, jangan biarkan orang lain menghambat Anda atau menghambat impian Anda. Seringkali orang-orang terdekat kita, teman-teman baik, sahabat, itu malah yang mereka kurang seneng kalau kita mau bertumbuh, ya kan? Karena kalau kita bertumbuh, kita ini berubah teman-teman. Kita berubah jadi lebih baik, kita berubah menjadi lebih serius bahkan mungkin, ya kan. Selama ini kita sukanya bercanda, ketawa ketiwi, tapi tiba-tiba ketika kita mikir masa depan, kita lebih serius, kita lebih fokus sama masa depan, ya kan. Kita lebih jarang bermain dengan mereka, kita jarang untuk berkumpul-kumpul dengan mereka, kita jarang nonton dengan mereka, kita jarang ngafe dengan mereka, kita jarang dan apapun itu, ya kan, yang membuat mereka akhirnya merasa kita sudah berubah. Ya padahal kalau kita mau jadi orang yang berkembang, orang yang bertumbuh, otomatis kita harus merubah sesuatu dalam diri kita, merubah sesuatu dalam hidup kita, ya kan. Ketika kita merubah dalam hidup kita, merubah sesuatu yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, otomatis sekitar kita juga akan berubah juga, karena kita akan menyesuaikan dengan orang-orang yang mungkin sehati, sepemikiran, ya kan, seprinsip dengan kita. Akhirnya kita bisa berteman dengan orang yang seperti itu. Lalu yang keempat, jangan buang-buang waktu, teman-teman. Ya ini sudah pada tahu lah ya, kita lebih baik kita bisa isi waktu kita dengan produktif, dengan hal yang bermanfaat, dengan berbagi sesuatu, dengan menciptakan sesuatu, ya kan, atau membangun masa depan. Ya itu yang saya bisa sharingkan ke teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan pernah menyerah. Saya lagi, jangan pernah menyerah. Ketika Anda sudah lakukan hal ini teman-teman, 5 hal yang saya sebutkan tadi, ketika jangan semua ini, ketika kita bisa terapkan dalam hidup kita, ketika kita bisa fight, berjuang untuk masa depan kita, ya kan, kita mungkin hari ini dengar kata orang, kita sadar, wah nggak usah dengar kata orang, kita fokus. Kalau kita benar-benar lakukan hal yang benar, lakukan hal yang bermanfaat, ya kan, bagi keluarga, bagi orang lain, bagi negara ini, kita nggak usah perlu dengar kata orang, ya kan. Kalau kita punya prinsip, kita ini benar, kita ini sudah di jalan yang benar gitu, nggak usah perlu dengar kata orang, ya kan. Kecuali kalau kita memang hari ini di jalan yang salah, kita perlu dengarkan masukan dan kritikan dari orang lain. Oke, semoga hari ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa kalau senang video ini bisa berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, ya kan, dan bagikan ke teman-teman Anda, dan selalu salam hebat luar biasa.